Vokalis The 1975 yakni Matty Healy dikabarkan menjadi pacarnya Taylor Swift. Dan kalian tahu gak sih apa yang mereka lakukan selanjutnya? Mereka bercium. Hai semua teman, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dan aku, Yusril Kim. By the way, yang menonton bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Dan mungkin di sini ada teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, lagi sedih mungkin atau lagi ada masalah. Apapun itu, keep fighting guys, don't give up. Ingat, di dunia ini nggak ada yang mustahil, nothing impossible. Well teman-teman, dalam video kali ini kita itu akan membahas tentang apa yang terjadi sama grup yang namanya itu adalah The 1975 1975. Wow, unik banget ya namanya. Kalian tahu gak sih bahwa grup ini itu kayak dilarang atau di-ban tampil di Malaysia. Dan ini tuh juga beritanya lagi heboh banget sih. Gak cuma di negeri jiran doang, tapi di Indonesia juga lagi heboh banget. Lantas apa yang terjadi dengan grup yang satu ini? Yuk mari kita kepoin bersama-sama. Di sini mungkin ada teman-teman yang belum kenal dengan The 1975, boleh aku kenalin nggak? Kalau yang udah kenal mungkin bisa skip ya bagian ini. The 1975 adalah band musik rock alternatif atau indie rock yang berbasis di Manchester. Grup ini beranggotakan 4 orang member. Mereka adalah Matty Healy. Kalau di grup dia itu posisinya sebagai vokalis dan juga gitaris. Kemudian ada juga Adam Hand, posisinya juga sama kayak Matty Healy sebagai vokalis dan juga gitaris. Lalu ada George Daniel sebagai drummer dan ada juga Ross McDonald sebagai bassist. Berdasarkan informasi yang aku dapatkan, mereka itu telah merilis 4 album mini, sedangkan album debut self-title mereka dirilis pada tanggal 2 September tahun 2013. Dan untuk album debut mereka dapat terbilang sukses sih, karena untuk album debutnya itu menempati posisi pertama di UK Album Chart pada tanggal 8 September tahun 2013. Wow, amazing. Dan mari kita bahas seperti apa kronologi kejadian yang dialami oleh The 1975. Jadi guys, baru-baru ini band asal Inggris itu menjadi perbincangan publik lewat aksi sang vokalis yakni Matty Healy di saat manggung di Kuala Lumpur, Malaysia. Dilansir dari Variety, The 1975 viral di media sosial dikarenakan sang vokalis melontarkan kata-kata untuk pemerintah Malaysia terkait dengan undang-undang anti-LGBTQ. Yang kalau aku lihat ya, mereka itu kayak nggak suka dan juga kayak protes gitu sih. Saat manggung, si Matty ini mengatakan, "Saya membuat kesalahan saat kami kontrak dalam sebuah acara. Saya tidak memeriksanya lebih dulu. Saya tidak melihat kegunaannya menggunakan The 1975 ke suatu negara dan kemudian memberitahu kami dengan siapa kami dapat berhubungan seks." Sebelumnya, untuk Matthew itu meminta maaf jika pahamnya soal LGBTQ sangat bersinggung dengan peraturan yang ada di Malaysia. Namun pada akhirnya, sang vokalis mengatakan jika peraturan yang ada di Malaysia itu membuatnya marah, bahkan sampai membuatnya tidak mood untuk manggung di sana. Pada akhirnya Matty kembali lagi menjelaskan, "Aku minta maaf jika itu menyinggungmu dan kamu adalah orang yang religius, tapi pemerintahmu adalah sekelompok bajingan. Saya tidak peduli lagi. Jika kamu mendorong saya akan mendorong kembali. Maaf, saya sedang tidak dalam kondisi yang baik." Matty juga sempat meminta maaf kepada penonton karena dirinya membawakan lagu-lagunya dengan sangat tidak semangat. Padahal banyak banget nih orang yang datang untuk menyaksikan aksinya The 1975. Dan tujuan orang untuk nonton konser ya pasti happy-happy gitu ya kan. Hura, hura, hura. Matty pun lantas menegaskan bahwa ini tidak adil bagi penonton yang datang dengan niat sukacita. Sang bassist Yani Ross kemudian mendatangi Matty yang sedang berbicara di panggung. Dan kalian tahu gak sih apa yang mereka lakukan selanjutnya? Mereka berciuman. Yaps, kalian tidak salah dengar, mereka berciuman teman-teman. Dan untuk videonya juga viral sih di internet ya, terutama di Twitter. Seperti yang aku lihat terakhir kali itu udah banyak banget yang nge-share. Dan usut-punya usut, hal itu dilakukan oleh Matty dan juga Ross sebagai aksi protes terhadap peraturan anti-LGBTQ di Malaysia. Matty pun akhirnya menjelaskan bahwa ini akan menjadi terakhir kalinya The 1975 datang ke negeri jiran itu. Ia pun mengatakan, "Baiklah, kami harus pergi. Kami baru saja dilarang dari Kuala Lumpur. Sampai jumpa lagi." Begitulah bagaimana tegas dari Matthew yang langsung meninggalkan panggung. Penonton pun tampak kecewa dengan ucapan dari sang vokalis. Mereka seakan-akan sangat sedih karena akhir pertunjukan The 1975 diwarnai dengan ketidakbahagiaan. Aksi dari member The 1975 itu juga berujung pada tindakan pemerintah Malaysia yang memberhentikan konser musik dari grup itu. Menteri Komunikasi Malaysia yakni Fahmi Fadzil akhirnya bertemu dengan penyelenggara konser yang bertajuk Goodbye Festival itu. Setelah pertemuan, ia pun menyampaikan ke publik melalui Twitter. Di platform itu, beliau menuliskan, "Tak akan ada lagi kompromi untuk pihak manapun yang menantang, meremehkan, dan melanggar hukum Malaysia." Band The 1975 juga dilarang tampil lagi di Malaysia. Begitulah Sobat Komisi Pemerintah yang mengawasi pembuatan film
film dan pertunjukan oleh artis asing. Dan teman-teman, untuk informasi tambahan ya, penyelenggara festival Good Vibes sendiri mengatakan bahwa aksi panggung band itu dihentikan kemarin karena memang tidak mematuhi pedoman acara musik. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil juga menjelaskan bahwa Malaysia itu punya komitmen mendukung pengembangan industri kreatif dan kebebasan berekspresi. Namun jangan sampai menyentuh kepekaan masyarakat, terutama yang bertentangan dengan tradisi dan nilai-nilai budaya setempat. Insiden itu juga terjadi sebelum berlangsungnya pemilu daerah yang menentukan nasib koalisi progresif pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim melawan aliansi Muslim yang sebagian besar berasal dari etnis Melayu konservatif. Ia menuduh bahwa pemerintahan Anwar tidak berbuat banyak dalam melindungi hak-hak Muslim di negara multiras itu. Anwar bulan ini berulang kali mengatakan pemerintahnya bakal menegakkan prinsip-prinsip Islam. Dia menjelaskan bahwa pemerintahnya tidak akan mengakui hak-hak LGBT. Di Mei 2023 lalu, pihak berwenang Malaysia juga menyita jam tangan buatan Swatch dari Swiss dari Pride Collection karena merayakan hak-hak LGBT. Di Malaysia, homoseksualitas dianggap kejahatan lantaran mayoritas penduduk negara itu adalah Muslim. Sejumlah kelompok hak asasi juga memperingatkan telah terjadi peningkatan aksi intoleran terhadap lesbian, gay, sesama jenis, dan transgender di Malaysia. Sementara itu, untuk festival musik We The Fest melalui unggahannya di Instagram menyatakan bahwa The 1975 batal manggung malam ini imbas masalah di Malaysia 2 hari lalu. Pihak We The Fest memberikan pengumuman ini dan menyatakan bahwa sebenarnya bukan The 1975 yang membatalkannya secara langsung, melainkan pihak promotor. Sebab aksi Matty Healy, sang vokalis di Malaysia kemarin berbuntut panjang. Dan seperti inilah bagaimana unggahan dari We The Fest. Coba kita baca ya. The 1975 menyesal mengumumkan bahwa pertunjukan mereka yang akan datang di Jakarta dan Taipei tidak akan berjalan sesuai rencana. Band ini tidak pernah mengambil keputusan untuk membatalkan pertunjukan dengan enteng dan sangat menantikan untuk bermain dengan para penggemarnya di Jakarta dan Taipei. Tetapi sayangnya karena keadaan saat ini tidak mungkin untuk melanjutkan pertunjukan yang telah dijadwalkan. Terima kasih atas pengertian dan dukungan Anda. Sementara itu, untuk pihak We The Fest mendukung keputusan ini karena menganggap hal yang dilakukan oleh sang vokalis di Malaysia kemarin salah. Padahal pada hari ketiga pelaksanaan We The Fest, The 1975 menjadi headliner utama yang ditunggu-tunggu oleh para penonton. Namun sayangnya nih, perantai penggemar belum bisa terbayarkan kali ini. Matty CS belum bisa menghibur lagi di Jakarta setelah konser tunggalnya dulu pada tahun 2019. Sementara itu, untuk Matty Healy katanya ya, ini tuh bukan pertama kali dia itu dikritik. Sebelumnya dia juga pernah dikritik karena mencium seorang penggemar pria dalam konser 2019 di Uni Emirat Arab. Dan di negara itu juga menerapkan undang-undang yang melarang perilaku homoseksual. Selain itu, Healy juga pernah menuai kontroversi karena dianggap melakukan gerakan kurang pantas di atas panggung dengan seorang wanita yang bertindak sebagai camera person di konsernya. Terbaru, ia kembali juga nih mencium seseorang. Dilansir dari Billboard pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023, ia mencium seorang petugas security pria dalam pertunjukan akhir pekan lalu. Saat itu, dirinya tampil bersama dengan The 1975 di Northside Festival yang digelar di Denmark. Sementara itu, vokalis The 1975 yakni Matty Healy dikabarkan menjadi pacarnya Taylor Swift. Dan bahkan dikutip dari The Sun pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 yang lalu, mereka siap untuk mengumumkan kisah asmara mereka. Kabar ini berhembus kencang sebulan setelah terungkap bahwa Taylor Swift itu sudah berpisah dari Joe Alwyn, yang mana mereka sudah menjalin cinta selama kurang lebih 6 tahun. Kemudian seorang sumber terdekat dari Taylor Swift mengatakan, dia dan Matty sedang jatuh cinta nih. Ini sangat awal, tapi rasanya benar. Mereka pertama kali berkencan sangat singkat, hampir 10 tahun yang lalu. Tetapi waktunya tidak tepat. Taylor dan Joe sebenarnya berpisah pada Februari. Baik Matty dan juga Taylor telah tur selama beberapa minggu terakhir. Jadi mereka sering FaceTiming dan berkirim pesan. Tetapi dia atau Taylor itu tidak sabar untuk bertemu dengannya lagi. Sumber itu juga menambahkan bahwa kedua musisi ini memahami tekanan pekerjaan satu sama lain dan juga sangat mendukung karir mereka masing-masing. Keduanya disebut sangat bangga dan juga bersemangat dengan hubungan asmara ini. Well, sekian aja ya untuk hari ini, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya dengan informasi yang lebih hangat. Dan aku juga mohon maaf banget sebesar-besarnya jika aku ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Sekali lagi terima kasih banyak ya teman-teman, dan juga selamat beraktivitas. Goodbye everyone.